Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Dari visi sekolah kita ini. Silakan Mister. Yang kedua mungkin kita percaya bahwa murid kita itu bisa bersaing ya dengan murid-murid yang lain secara kompetitif lah, terkait dengan saingnya itu terkait dengan prestasi ya, baik itu prestasi yang olahraga atau kesenian atau di bidang pendidikannya seperti itu. Jadi ya kita percaya bahwa murid itu bisa bersaing dengan murid yang lain, sekolah lain. Itu paling dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mister. Bahwasanya di sini kita percaya bahwa Mister anak-anak kita itu bisa bersaing dengan murid-murid yang lain ya, baik di bidang olahraga, kesenian maupun mungkin akademiknya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau? Pak Haji Asep? Iya, ya, terima kasih. Saya coba untuk menjelaskan tentang unggul. Memang kita apa yang kata Mas sebutkan, bahwa kita yakin bahwa anak kita punya potensi baik di bidang akademik ataupun non akademik. Dan kita sekolah itu harus memunculkan ya, baik di bidang pengetahuan, keterampilan maupun di bidang sikap. Nah itu yang menjadi kenapa kita harus mempunyai 3 aspek itu tadi ya, agar kita ya di sekolah kita itu mempunyai 3 aspek tersebut nanti bisa bersaing dengan sekolah yang lain gitu ya. Karena tuntutan kita kan apalagi sekarang ada istilah numerasi ya, terus literasi dan ada lagi dengan P5. Nah, itu semuanya mengarah ke sekolah yang unggul lagi. Baik, terima kasih Pak Haji Asep yang memang di sini meyakini gitu ya, bahwa murid-murid kita ini memiliki potensi akademik, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memang bisa bersaing ya, apalagi sekarang sedang persiapan AMPK juga ya. Literasi dan numerasi merupakan hal utama yang sedang digaungkan oleh kita ya, dan juga P5 sebagai hasil dari proyek siswa itu sendiri ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan bahwa kita percaya bahwa murid SD Lab itu seperti apa berkaitan dengan keseharian mereka gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah yakin mengetahui detailnya bagaimana murid-murid yang ada di sekolah. Pak Haidir, silahkan. Sedikit mungkin memberikan tambahan terkait poin yang kedua. Kita percaya bahwa murid kita tentunya dengan segala program yang sudah dibuat oleh sekolah, kami yakin siswa-siswa kita itu merasa bahagia dalam mengikuti segala prosesnya gitu. Karena untuk menjadi unggul itu tentunya anak harus bahagia dulu, anak harus nyaman dulu. Maka segala program juga akan insya Allah akan terlaksana dengan maksimal. Baik, terima kasih Pak Haidir, luar biasa sekali bahwa Pak Haidir mengajarkannya sendiri, menghormati semua guru-gurunya sampai kapanpun dan memiliki karakter yang baik sampai semuanya sukses dengan apa yang mereka inginkan. Baik, terima kasih Bu Septi, luar biasa ya. Bu Septi yakin bahwa sekolah kita atau lab school memiliki murid-murid yang mencintai alma maternya ya, sampai alumni mungkinnya pengalaman di lapangan, bahwasanya mereka meskipun sudah menjadi alumni tetap menghormati ya, menghormati dengan cara apa? Berkomunikasi baik itu via WhatsApp ataupun media sosial ya, dan tentunya itu semua adalah implementasi dari karakter yang memang sudah diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Nunung. Karena kita anak itu tidak akan unggul kalau memang tidak ditunjang dengan fasilitas yang ada di sekolah. Berarti siswa tersebut bisa menggunakan fasilitas sekolah untuk mencapai supaya dia itu bisa unggul dari segala bidang. Baik, terima kasih Bu Nunung, luar biasa sekali bahwasanya memang percaya bahwa murid-murid kita ini unggul karena berbagai hal yang tentunya fasilitas dari sekolah
dan selanjutnya adalah proses dari pembelajaran itu ya, yang berkaitan antara pengetahuan, sikap, keterampilan, dan itu semua memang berkesinambungan menghasilkan sebuah lulusan atau peserta didik yang unggul di segala bidang. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke kalimat rumpang selanjutnya. Ya. Nah, di sini ada kalimat rumpang, gitu ya. Di sekolah kita itu mengutamakan apa? Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Bu Eti, ada Bu Eti. Sebagaimana visi yang sudah dituliskan di sekolah kita bahwa sekolah kita mengutamakan yang pertama itu poinnya adalah berakhlak mulia. Tapi kan intinya yang paling diutamakan adalah akhlak, dimana kita kan suka melakukan pembiasaan hal-hal yang baik, itu merupakan awal dari pembelajaran setiap harinya. Jadi usaha yang dilakukan sekolah adalah bagaimana menanamkan akhlak mulia kepada anak, selanjutnya menyampaikan ilmu yang jelas dibandingkan dengan akhlak yang baik. Luar biasa sekali ya Bu Eti menyatakan bahwa di sekolah kita itu mengutamakan berakhlak mulia dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan setiap hari yang terus-menerus dilaksanakan sehingga itu menjadikan mereka berkarakter. Ya. Terima kasih Bu Eti. Silakan Bapak Ibu. Ya, Mr. Arif. Silakan. Kalau di sekolah kita mengutamakan pertama itu toleransi ya, karena di kita itu kan ada tidak sama dengan sekolah seperti SDIT yang agamanya Muslim semuanya, tapi di sini di SDIT sekolah itu sekolah umum, jadi kita ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen. Nah, ini anak-anak itu diajarkan untuk saling menghormati, bagaimana saling menghormati antara satu sama lain. Jadi tidak ada istilahnya bullying ya, apalagi bullying itu mengarah ke perbedaan agama. Nah, ini juga selain agama ada suku-suku juga yang berbeda-beda di sini juga ya, dari seberang, terutama guru juga kan ada yang berbeda-beda juga. Ini itu bagian dari di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan toleransi antar umat beragama. Baik, terima kasih Mister, luar biasa sekali karena memang sekolah kita adalah sekolah yang umum sehingga menerima semua agama, sehingga penerapan sikap toleransi itu sangat tinggi ya, sehingga mereka bisa saling menghormati meskipun berbeda agama maupun suku. Baik, selanjutnya silakan Bu Aneng terlebih dahulu. Silakan Bu Aneng. Mungkin untuk menambahkan dari Bu Eti dan Mister, karena kita berbeda-beda agama, tetap mungkin dari semua sisi kita lihatnya lebih ke adab dulu ya. Adab yang pertama, baik suku apapun itu diterapkan supaya tidak ada pembulian seperti itu. Jadi kita harus seringkali mengingatkan anak-anak untuk selalu kita lakukan memberikan masukan-masukan supaya tidak harus membeda-bedakan ini orang mana, orang Sunda, orang suku Jawa atau apa. Dan begitu juga dengan sopan santun dan perkataan yang baik. Itu berkesinambungan juga dengan proses karakter, adab, sopan santun, dan kelembutan hati itu. Iya, baik, terima kasih Bu Aneng yang menyatakan bahwa di sekolah kita itu mengutamakan adab, gitu ya. Karena adab itu menjadi salah satu tolak ukur mereka, karena di sini adalah beraneka ragam, baik itu agama maupun suku, sehingga adab diutamakan. Ya, terima kasih Bu Aneng. Selanjutnya ada lagi Bu Nur. Ya, menambahkan ini tadi kan toleransi yang pertama yang paling menonjol mungkin di sekolah kita ini adalah kita itu saling menyayangi bagi siswa yang memang berkebutuhan khusus. Belajar mengajar dengan baik. Baik, terima kasih Mister, bahwasanya meyakini atau paham betul bahwa lingkungan yang bersih dapat menunjang KBM dengan baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak Haji, silakan. Kita dan sekalian paham betul bahwa dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang lengkap, dengan lingkungan yang telah mencapai IATA yang nasional dan mandiri, insya Allah visi dan suri akan tercapai.
Ya, terima kasih Pak Hadi bahwa meyakini ya warga sekolah dengan fasilitas yang ada, sumber daya manusianya ya, baik itu guru-gurunya, tenaga pendidik ataupun tenaga yang lainnya gitu ya, dan tentunya lingkungan yang bersih, nyaman gitu ya, bisa menjalankan visi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan? Bu Eti silahkan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa keberhasilan suatu sekolah tidak dipikul oleh salah seorang atau salah satu bagian saja, tapi dari semua aspek terlibat sesuai job desk masing-masing dan saling bersinergi serta berkolaborasi. Baik, terima kasih Bu Eti bahwasanya paham betul ya keberhasilan suatu sekolah itu tidak dipikul oleh satu orang, tetapi mengedepankan kolaboratif dan tentunya sesuai dengan job masing-masing. Baik Bapak Ibu, ada lagi menambahkan terkait dengan kalimat rumpang terakhir? Pak Haidin, silakan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Sambil makan minum, Bapak Ibu silakan, kita sampai saja. kita dan warga sekolah ini paham bahwa dengan proses yang baik akan melahirkan hal yang baik. Ya, luar biasa sekali ya, bahwa meyakini gitu warga sekolah ini paham proses yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik ya, tentunya peserta didik kita. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sesi pertama ini kita mendiskusikan kalimat rumpang ya, cita-cita untuk murid kita gitu ya, sekolah tercinta kita berkaitan dengan visi yang sudah ada, yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif dan berwawasan lingkungan tingkat nasional dan internasional. Saya akan menyimpulkan terlebih dahulu bahwasanya di sini sekolah kita tentunya memiliki program-program yang sudah direncanakan ya terkait dengan visi yang sudah dibuat. Yang pertama tentunya dengan pendidikan karakter ya, sikap, adat, dan tentunya adanya kolaborasi antara semua pihak ya, baik itu pimpinan, tenaga pendidik, guru gitu ya, tata usaha, lapangan, dan satpam itu merupakan salah satu hal yang menjadikan visi kita bisa tercapai ya. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi selanjutnya Bapak Ibu, tapi saya tidak menayangkan di sini berkaitan soal selanjutnya gitu ya. Menurut Bapak Ibu ya, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk dilihat dari visi yang sudah kita buat? Ya, silakan Mister. Kalau tadi setelah kita melengkapi kalimat rumpang ya, cerita murid yang disampaikan oleh teman-teman semua, sepertinya sudah mewakili ya, dari apa yang kita visi yang sudah kita tulis di visi sekolah. Yang pertama, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, dan sudah disampaikan juga unggul, kompetitif ya. Di sini berakhlak mulia itu ya toleransi juga masuk ke situ, karakter juga masuk ke situ, unggul, kompetitif ini terkait dengan prestasi-prestasi siswa, kemudian dari lingkungan juga sudah masuk juga. Sepertinya pendapat saya sudah terwakili ya apa yang tadi dilengkapi oleh teman-teman. Enggak dari teman-teman. Baik, yang lainnya Bapak Ibu ada yang menambahkan? Apakah visi sekolah kita selama ini yang kita sudah buat, gitu ya? Apakah sudah selaras dengan cita-cita murid? Sangaidin? Sudah Bu, kalau menurut saya pribadi mungkin melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, karena mungkin apa yang menjadi aktivitas kita tadi difokuskan kepada visi dan
itu insya Allah mungkin sudah sebagian terlaksanakan, dan saya yakin tinggal memaksimalkannya. Mudah-mudahan dengan visi yang sudah dibuat ini semakin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Hair. Jadi menurut Bapak ini visi yang kita buat ya sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu ya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dengan visi sekolah kita ya? Kita sudah membuat visi nih ya, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Apakah visi yang kita buat ini apakah sudah cukup ataukah harus ditambahkan? Generasi ke generasi biasanya ada banyak perubahan dan kita mungkin harus selalu update itu. Mungkin itu aja. Setelah ini sudah dan tidak harus. Baik, terima kasih Bu Anen. Jadi sudah cukup ya, sudah selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan murid, dan tentunya kita sebagai guru mencita-citakan bahwasanya bisa menuntun mereka ya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ini masih ada ya. Dari visi ini gitu ya, dari visi oh ya, boleh saya ada 3 pertanyaan lagi selanjutnya. Menurut Bapak Ibu di sini kan mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Bisakah Bapak Ibu mencontohkan misalnya si berakhlak mulia itu seperti apa contohnya? Kompetitifnya itu seperti apa? Berwawasan lingkungan itu seperti apa? Contoh konkretnya gitu. Pak Jus. Silakan Pak Jus. Oke, untuk berakhlak mulia sendiri ya, mungkin yang bersangkutan dengan akhlak mulia itu yang secara kasat mata bisa kita lihat, yaitu ketika berpapasan alhamdulillah siswa-siswa kita mampu menyapa dengan salam ya. Kemudian secara kita juga bisa perhatikan kemandirian dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 ketika mendengar suara azan sholat zuhur, mereka semua melaksanakan sholat zuhur. Anak kelas 1 2 itu kan sudah ada tempatnya, anak-anak 3 sampai dengan 6 itu melaksanakannya di dalam kelas masing-masing. Itu mencerminkan perilaku yang berakhlak mulia ya. Kemudian dari segi unggul kompetitifnya kita bisa lihat sendiri perkembangan anak-anak di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu guru wali kelas lebih tahu betul ya terkait tentang anak-anak kita seperti apa, dan berwawasan lingkungan sendiri dengan program yang sudah dibuat oleh Mr. Arif. Kita bisa lihat ketika jam istirahat jam 12 itu anak-anak ada yang berkeliling ya di cyber sampah itu tuh, ini untuk mencari sampah atau memilah sampah untuk menyimpannya pada tempatnya gitu, sehingga nanti bisa digunakan selayaknya gitu. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Jul. Bapak Ibu bisa menambahkan contoh dari apa namanya? Dengan lingkungan juga. Nah itu sudah masuk ke dalam penelitian yang skopnya cakupannya internasional. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, bahwasanya di sini contoh nyatanya sudah sangat jelas ya, sudah dilaksanakan, dan tentunya anak-anak kita sudah mampu bersaing ya di tingkat nasional maupun internasional dan tetap mendapatkan karakter. Bapak Ibu, berkaitan dengan visi yang sudah kita buat ini, gitu ya, apakah kolaborasi yang dapat dilakukan oleh orang tua, guru, gitu ya, sekolah, kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Gitu. Jadi contoh kolaborasinya seperti apa?
antara orang tua, siswa, guru, kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah kita buat. Ya, mungkin dari saya sekarang visi yang dibuat untuk sekolah itu sebenarnya kalau visi itu kan kita buatnya itu harus mengundang seluruh warga sekolah ditambah dengan orang tua ya untuk mewujudkan suatu visi sekolah. Kenapa harus diketahui oleh orang tua juga karena kan siswa itu tidak hanya belajar itu di sekolah ya, paling lama itu di rumah juga. Jadi kita harus saling berkolaborasi bagaimana untuk siswa itu mencapai apa yang kita tulis di visi ini. Jadi segala baik itu pencapaian prestasi atau mungkin bukan prestasi ya, ada permasalahan terkait kepribadiannya atau misalkan terkait dengan prestasi yang kurang di kelasnya, ini harus diinformasikan kepada orang tuanya juga. Jadi harus ada kolaborasi, tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab terhadap prestasi, terhadap pendidikan karakter, terhadap segala aspek yang ditulis di visi ini, tapi orang tua juga harus tahu dan ikut bertanggung jawab seperti itu. Jadi kolaborasi diperlukan seluruh warga ya, tidak hanya tadi guru, orang tua, tapi petugas kebersihan, satpam, seperti itu. Jadi mereka berkolaborasi untuk mencapai visi ini. Itu. Baik, terima kasih Minister. Berarti ini bentuknya adalah komunikasi, ya, komunikasi dengan semua pihak yang terlibat di sekolah kita, ya, ruang pemikiran, ruang sekolah, sehingga visi bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan Bapak Ibu untuk mewujudkan agar visi sekolah kita ini dapat tercapai? Jadi bentuknya seperti apa? Bu Evi, Mungkin seperti tadi disampaikan bahwa ini mewujudkan visi ini tidak bisa hanya dari satu sekolah saja ya. Itu berdasarkan kolaborasi tergantung job desk masing-masing. Kalau saya sebagai guru berarti untuk mewujudkan visi ini saya menjalankan kewajiban saya menjadi seorang guru itu seperti apa. Berbeda mungkin dengan satpam kan, jadi kita job desk-nya berbeda tapi sama-sama memiliki visi yang sama. Jadi bentuk kegiatannya mengerjakan sesuai tugas. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi penambahan? Mungkin tambahan dari saya mungkin ada suatu fakta integritas ya terkait dengan apa sih tanggung jawabnya. Tadi sudah jelas nih, guru itu tanggung jawab apa, kemudian diwujudkan dalam fakta integritas yang ditandatangani. Karena kan percuma kalau misalnya kita hanya di dalam bentuk tulisan tapi realnya di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik ya, misalkan guru yang tugasnya ngajar malah tidak ngajar, atau tugas satpam yang tidak menjaga acuh tak acuh. Nah seperti itu, jadi harus ada fakta integritas untuk mewujudkan visi misi. Baik, terima kasih. Berarti ini ada fakta integritas ya yang menguatkan bahwa kita harus bekerja sesuai jobnya. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir ya. Apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya. Dilihat dari visi tadi ya, prakarsa perubahan, apa yang ingin dilaksanakan gitu, secara konkret? Silakan. Ada yang mau? Pak Bu Aneng. Mungkin untuk mewujudkan itu kembali lagi dengan kerjasama dari semua pihak, dari pihak sekolah, orang tua, pejabat sekolah atau seluruh aktivitas yang ada di sekolah ini, berarti harus saling bersinergi satu sama lain. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Aneng. Kerjasama ya untuk menghasilkan sebuah visi ya, sehingga mereka bisa bersinergi mencapai visi sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Paling dari saya, paling kalau untuk keseluruhan semuanya harus bisa mewujudkan seluruh visi yang ditulis ini ya, namun harus ada tim juga, tim khusus yang terkait dengan peningkatan wawasan lingkungan. Itu harus punya tim khususnya seperti itu, yang bertanggung jawab terhadap wawasan lingkungan. Terus tim yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakternya. Kemudian unggul kompetitif itu harus ada tim misalkan untuk bidang prestasi, untuk lomba-lomba. Nah itu dibentuk tim, itu langkah konkretnya.
Baik, terima kasih Mister. Jadi harus ada tim khusus sehingga mencapai visi dan prakarsa perubahan ini ya. Bu Eti silakan. Tadi udah ya sebenarnya untuk mewujudkan visi tadi kan langkah konkret ya. Mungkin kan kalau tadi bisa menyatakan bahwa itu semua aspek ada timnya memang supaya jelas gitu, nggak pacorok kokot apa bahasa sebenarnya. Jadi guru melaksanakan tugas apa gitu ya. Nah itu dibuat tim khusus agar ketika waktunya tiba, misalnya ketika ada perubahan tiba itu sudah ada timnya. Jadi nggak sengaja harus siapa gitu. Nah juga seperti itu. Kemudian yang terpenting mungkin karena tonggak di sini adalah guru gitu, yang lagi tonggak utamanya adalah meningkatkan sumber daya guru itu sendiri gitu. Kualitas guru itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus meningkatkan kualitas diri agar tidak jalan di tempat gitu, mengikuti perubahan yang ada sehingga sekolah kita semakin unggul dan mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Baik, terima kasih Bu Eti ya. Jadi di sini dapat diketahui sumber daya manusianya ya harus mengikuti perkembangan zaman. Silakan Bu Nur terakhir. Terakhir ini tadi kan kata tertentu dari Mister, tapi mengikuti lomba itu kan berarti jelas ya kelihatan itu gini Bu. Karena mengikuti lomba itu pertama kan melihat pengalaman. Terus sejauh mana sih siswa kita ini mampu bersosialisasi dengan lingkungan di luar, dan sejauh mana juga siswa tersebut bisa menerima ilmu yang telah kita berikan. Nah itu mungkin yang kita bisa lihat secara faktanya gitu ya, secara langsung gitu. Jadi sampai di mana sih siswa kita ini bisa menerima pembelajaran dari kita, terus bisa menerima lingkungan luar juga. Jadi secara langsung, secara tidak hanya katanya aja gitu ya, seperti itu. Jadi bisa mengikuti lomba-lomba di luar meskipun pokoknya belum menjadi juara nih, tetapi pengalaman dulu yang mereka ambil. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi mereka bisa menerapkan ya, bisa menerapkan bagaimana mereka bisa mengikuti perlombaan di luar ya, meskipun berbeda teman, berbeda lingkungan, sehingga pengalaman mereka yang utama ya, pengalaman mereka yang utama untuk mencoba hal baru sehingga mereka bisa menjadikan itu adalah pengalaman yang berharga, bukan hanya mengedepankan menjadi juara ya. Baik Bapak Ibu hebat, luar biasa sekali diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang sudah kita diskusikan kali ini. Luar biasa, sangat asik dan menyenangkan, dan tentunya partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengembangkan visi sekolah itu sangat diutamakan. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya sekolah kita ini memiliki fasilitas ya yang memadai sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul gitu ya, unggul baik di pengetahuan gitu ya, keterampilan dan sikap, karena itu satu sama lainnya merupakan kerjasama semua tim gitu ya, yang menghasilkan lulusan yang unggul kompetitif di nasional maupun internasional ya, baik itu di akademik maupun akademik, dan tentunya mengedepankan karakter dan tentunya mereka memiliki budaya positif, mencintai lingkungan gitu ya. Itu saya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas hari ini diskusinya, luar biasa. Terima kasih Ibu Pepe yang sudah hadir menemani pada kegiatan hari ini. Mohon maaf. Kami hebat, kami kuat, Kami kuat, kami unggul. kami unggul. Gimana perasaannya Bapak? Hebatnya luar biasa. Saya mulai dari awal sampai akhirnya mengikuti proses ini merasakan atmosfer yang luar biasa gitu ya. Jadi di sini budaya semangat positifnya ngumpul ibaratnya. Kalau ada yang bisa membayangkan, menggambarkan, mungkin di sini cerah sekali gitu ya. Dan seperti itu. Jadi Ibu Bapak, alhamdulillah saya terima kasih Ibu Iis sudah memfasilitasi diskusi terkait visi sekolah di sini.
Ibu Bapak sudah berproses sangat luar biasa sekali masukan-masukannya, kemudian diskusi aktifnya memang luar biasa. Yang Ibu Bapak ucapkan itu, yang Ibu Bapak keluarkan itu menunjukkan kualitas yang luar biasa sekali. Memang benar sekali sekolah ini menjadi sekolah unggulan, sekolah favorit karena memang Ibu Bapaknya pun luar biasa sekali gitu ya. Alhamdulillah saya senang sekali berada di antara Ibu Bapak di sini, bisa mengikuti diskusi terkait visi sekolah di sini. Sebagaimana mungkin dengan visi yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, perluasan lingkungan nasional dan internasional, di sana saya kira sudah tercakup profil pelajar Pancasilanya gitu kan ya. Bagaimana akhlak mulia itu sudah ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sana unggul, siswa-siswa menjadi mandiri dan inovatif, menjadi unggul sendiri gitu ya. Dari dimensi profilnya selanjutnya ada berwawasan lingkungan, di sini sudah memiliki karakter dan budaya positif ya, melalui kebiasaan juga Adiwiyata, program Adiwiyata. Sehingga selain itu dimensi profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis kemudian berkebinekaan global ini bisa masuk ke dalam visi sekolah di tingkat nasional dan internasional gitu ya, di mana di sini siswa mampu bersaing secara global. Dan berkebinekaan global di sini juga sudah banyak karena di sini sekolah umum dengan tetap berkarakter, di sana saling menghargainya juga digalakkan, di mana tidak ada perbedaan, di mana ada rasa senang, bahagia. Saya senang ketika Ibu Bapak berbicara, saya yakin bahwa siswa kita bahagia gitu kan ya. Dan bahagia ini merupakan awal semua terwujud cita-cita, dan di sini Ibu Bapak fokusnya untuk tujuan anak, untuk visi anak itu biar sukses gitu kan ya, cita-citanya terlaksana. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan Ibu Bapak untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sebenarnya penguatan di saya sudah Ibu Bapak sendiri yang memiliki penguatan itu sendiri. Tadi pun Ibu Bapak sendiri sudah berbicara bahwa pakai ini ya, hal saya cukup keras. Jadi Ibu Bapak meyakini bahwa memang kolaborasi itu sangat penting untuk mewujudkan visi sekolah, di mana setiap peran dari Ibu Bapak ini berjalan sesuai perannya masing-masing. Kalau Ibu tadi bilang tidak cara kokot, intinya tidak ada tumpang tindih gitu kan ya. Tapi semuanya sudah berjalan sesuai rolnya masing-masing, sudah paham, sudah menjiwai bahkan menghayati. Dan luar biasa, begitulah guru, karena kita tujuannya selalu bukan hanya duniawi tapi ukhrawi gitu Bapak ya, amin ya. Dan ini semoga menjadi ladang amal kita gitu ya Bapak ya, untuk nanti gitu, karena kan ilmu yang bermanfaat itu mengalir Ibu Bapak ya, pahalanya. Ini Ibu Bapak di sini berjuang mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan visi yang sangat luar biasa. Saya doakan semoga Ibu Bapak selalu ada dalam kesehatan, yang berkah, kesejahteraan dan bakti. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali melihat kerjasamanya yang kompak. Memang betul sekali nanti akan terwujud anak-anak yang unggul, karena Ibu Bapaknya juga sudah unggul di sini gitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dari saya sebagai tenaga praktik, dan terima kasih atas sambutannya juga kesempatannya yang luar biasa.